apapun keyakinan yang kalian miliki, satu yang harus kalian yakinkan, bahwa kita ini diciptakan sebagai manusia yang punya blueprint. Sadarin aja itu. Blueprint kita adalah berkelimpahan. Blueprint kita adalah cinta tanpa batas. Blueprint kita selalu terhubung dengan kecerdasan tanpa batas. Semua ingatan tentang masa lalu, kenangan-kenangan, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa, jujur ya teman-teman, tiup kebalan semuanya. Mungkin cerita yang teman-teman simpan rapat-rapat. Mungkin juga cerita yang teman-teman nggak bisa ceritain ke orang lain. Jadi rahasia sendiri. Yuk, yang rahasia sendiri ya tiup. Boleh sambil bilang ke Allah, ya Allah, saya serahkan ini kepadamu. Bilang sama Allah, saya lepaskan ini ya Allah, jika ini jadi filter dari kesulitan hidup saya. Tetapi gini, aku termasuk orang yang kurang setuju kalau kemudian misalnya gitu ya, ada orang yang meyakini bahwa cukup membersihkan energi, cukup membersihkan sampah-sampah emosi yang ada, yang itu hasil dari install orang tua, install dari lingkungan gitu. Terus kemudian setelah diberesin, rezeki datang gitu. Aku termasuk sampai sekarang tuh masih belum bisa menerima premis itu. Kenapa? Karena menurutku kita mendapatkan sesuatu hasil itu tuh faktornya itu bukan hanya faktor non teknis saja, tapi ada yang teknis juga gitu. Betul. Yang jadi masalah adalah udahlah, nggak usah meningkatkan value, nggak usah meningkatkan skill, yang terpenting beresin energi aja. Nah itu gimana? Perlu diluruskan deh kayaknya. Oke, perlu diluruskan ya gini teman-teman. Ketika sampah di perasaan, sampah di pikiran udah diselesaikan, otomatis ini naik mas potensi-potensi dirinya. Dan itu membuat kita pasti bergerak. Pun jika kita masih mentok nih, aduh gimana ya, gak apa-apa, santai aja, rilis aja terus, tapi boleh nggak lakukan sedikit aja kerjaan, apa aja tuh, biasanya misalnya ya, biasanya malas-malesan, boleh nggak bangun sebentar, biasanya juga misalnya daripada tiduran, boleh nggak habis makan cuci piring, itu kan hal kecil ya, tapi ini impact-nya mas luar biasa, dan peserta pelatihan saya udah banyak banget tuh ngerasain kayak gitu, jadi hal kecil aja dilakukan. Kenapa? Saya cuma dapat insight itu sebenarnya dari ceritanya Nabi Musa. Waktu itu kan Nabi Musa sendirian ya, karena dikejar-kejar. Nabi Musa itu hanya melakukan hal kecil dengan membantu memberikan air untuk binatang ternak yang dijaga oleh 2 orang perempuan. Cuma kecil itu aja, cuma ngasih minum aja gitu, bantuin ngambilin air, dan ternyata malah diundang untuk makan malam, dan ternyata malah dikasih pekerjaan, dikasih ya harta udah pasti, dan dikasih istri lagi. Jadi gitu teman-teman, maksudnya emang benar Mas Hendra, tetap harus ada action. Tapi action itu Mas Hendra ya, kalau misalnya kita yang mentok banget nih, mau ngapain ya, daripada capek mikir mau ngapain, boleh tuh tenaganya dipakai bersih-bersih rumah. Itu kan nggak pakai tenaga ya, nggak pakai apa namanya, nggak perlu pakai uang gitu loh, dan nggak perlu mikir banyak gitu ya. Misalnya masak, peserta pelatihan saya ada, tadinya ibu ini kesel aja, bingung aja, repot aja sama anaknya. Setelah ikut kelas Bahagia Tanpa Rekayasa dan Riset Rezeki, sekarang mas sama anaknya happy, dan sekarang hobi bikin kue dan jadi jualan. Seperti itu mas. Jadi bukan berarti udah riset mau dapat duit banyak, rilis aja, bener, rilis aja karena nanti potensi kita naik, dan itu yang mengundang kebaikan-kebaikan datang buat kita. Gitu. Sampai sekarang kan kliennya udah banyak banget. Gitu ya, banyak banget gitu, dan kayaknya perlu deh, Bib. Kayaknya perlu Bu Vera nanti dibikinkan ini, Bib. Kasih free blueprint jiwa kita yang premium, Bib. Ya, kita pengen lihat. Kalau Pak Wayan kemarin kan presisi banget gitu ya, sesuai misi jiwa segala macam yang 70 halaman itu. Jadi aku tuh ada ini Bu, waktu ketemu sama pakar Warige, kan ditanya, namanya siapa? Tanggal lahir, jam lahir, siapa gitu kan. Terus kemudian itu bisa tahu persis gitu bagaimana misi jiwa saya, kecenderungan saya, ketertarikan, bakat, potensi terbesar saya, apa yang harus dilakukan selama berapa bulan ke depan.
inner child dan solusinya. Bahkan usia 0 sampai 80 tahun kamu akan mengalami jatuh secara finansial di range tahun berapa, itu kok bisa presisi ini gimana maksudnya? Ini semacam kayak lauhul mahfud pribadinya kita masing-masing gitu. Iya. Terus akhirnya aku ketemu seorang programmer, ini gimana? Bisa nggak dibikin kayak gini? Bisa mas, bisa, oke. Terus kemudian aku tinggal masukin nama, tempat tanggal lahir, jam lahirnya teman-teman terdekatku. Aku teleponin yang jadi pejabat, yang jadi ketua KPU, yang jadi ini aku teleponin semuanya, aku bikinkan free semuanya gitu ya. Hei, ini gimana tuh? Kok bisa persis banget dengan yang aku alami ini? Gimana caranya? Gini. Semua teman dekatku aku bikinkan. Dan akhirnya sekarang teman-teman Ngaji Roso sangat terbantu dengan itu. Lebih dari 3.000 klien udah dapetin itu. Karena kan misalnya kayak Bu Vera gitu, beli terus baca, nangis, belikan anaknya, belikan suaminya, rata-rata kayak gitu. Iya. Dibikinkan free. Tahu jam lahir nggak Bu? Ntar Pak, saya tanya mama saya, Itu dia, harus nyari itu. Ntar saya tanya mama saya deh jam lahirnya. Harus dibikinkan. Ini biar makin relate gitu kan. Kalau saya tuh kan lihatnya di ini Mas, di Steven. Oh iya jari ya. Okay. Saya kan juga saya promotor Steven gitu ya. Oke. Di Steven tuh saya insting. Insting tuh otak tengah. Dan jarang di dunia ini otak tengah. Insting tuh jarang. Kebanyakan intuiting, sensing, feeling, dan thinking. Insting tuh jarang. Jadi dari 100 orang bisa nggak ada instingnya. Gitu. Yeah. Yang free itu cukup Bu Vera aja. Cara ceknya terima kasih banyak. Nanti Bu Vera aku kasih yang premium. Yang premium tuh sampai 70 lembar halaman. Dan rata-rata yang baca mesti nangis dan kayak, kan kamu nggak bingung lagi gitu. Anakmu nanti anakku tak arahkan kemana. Nggak perlu bingung kamu. Nanti udah ada di situ diarahkan secara detail gitu ya. Pokoknya kita pengen ya membantu teman-teman gitu ya biar dimudahkan dalam banyak hal gitu. Nah, habis ini Bu Vera akan coba praktek ngajarin teman-teman untuk apa tuh namanya? Apa Bu namanya Bu? Ngeberesin sampah gitu ya. Sampah yang menyebabkan hidup rasanya tidak mudah, yang menyebabkan hidup rasanya banyak masalah, banyak ujian. Yuk kita beresin. Ya, itu yang pada yang mau blueprint tuh harganya ada yang basic 388.000, yang premium 888.000. Beli bukunya Bu Vera belum. Itu file PDF teman-teman. Nanti dikirimnya lewat file PDF ya, bukan buku ya. Ya. Langsung ya. Nah ini Bu, satu pertanyaan terakhir sebelum kita nanti praktik ya. Itu yang paling ditunggu-tunggu praktiknya. Karena gratis. Karena gratis. Tapi it's okay. Tapi Mas Hendra benar Mas. Ada beberapa peserta yang ikut di kelas webinar kita itu adalah yang sering ikutin live saya sama Hendra lalu praktek, dan itu dipraktekin ke orang lain. Iya. Karena beliau kan terapis. Jadi dipraktekin ke orang lain. Akhirnya dia ikut kelas kita gitu, ikut kelas di Ngaji Roso. Karena Bu, kan saya enak ya, saya pakai ilmunya, tapi saya belum pernah ikut kelasnya. Banyak yang kayak gitu. Banyak kayak gitu. Akhirnya ikut. Aku sering kayak gitu. Maksudnya tuh aku sering mempraktikkan keilmuan seseorang, terus kemudian karena works gitu ya, karena itu benar-benar membuahkan hasil dalam hidupku, akhirnya sebagai gantinya aku ikut kelasnya. Padahal sebelumnya aku belum ikut kelas, tapi aku udah tahu poin-poinnya ini aku praktikkan kan. Iya. Itu sih, aku sering kayak gitu juga. Itu juga banyak peserta pelatihan di webinar Aura Charming. Ini sekarang yang jadi masalah gitu ya. Banyak orang tuh pinter nyari duit. Iya. Tapi untuk mempertahankannya itu susah. Mempertahankan uang itu supaya stay di dompet, supaya stay di banking itu susah. Nah, persoalan ini tuh kira-kira ada kaitannya sama kebocoran energi nggak sih? Gitu? Pasti dong. Gimana dong? Pasti dong. Itu kan coba aja cek bagaimana hubungannya dengan uang. Ikut aja riset rezeki. Oke. Riset rezeki tanggal 16 teman-teman, 1 hari ya. Kalau webinar Aura Charming 2 hari Zoom. Kalau offline nanti tanggal 26 September. Bu Vera, Civena, sama TVB. Itu pesertanya banyak nanti. Ya teman-teman bisa ketemu circle baru di Jakarta nanti ya. Masya Allah. Oke, siapa ini yang mau dibantu untuk rilis penyembuhan luka-luka batin nih?
Teman-teman cari tempat duduk yang nyaman dulu semuanya di rumah, kita akan praktik bareng-bareng. Yuk kita praktek. Mbaknya kali ya, dipakai ini. Dipakai Boleh. praktik. Ini peserta juga. Iya, peserta juga. Mas Yuda mau? Iya, monggo silakan. Wah, padahal harusnya masnya. Karena dia mau nikah. Oh iya. Jadi kalau mau nikah itu penting, Mas. Enggak. Di sini aja dia. Dia di sini, mbaknya di situ. Oh, gitu. Ya, oke. ya. Ya ikutin aja bareng-bareng rame-rame ya. Iya. Nah, justru Mas, jadi nasihatin. Kalau mau nikah itu harus dibersihin supaya egonya tuh nggak naik, bukan sampah ya. Iya, Tapi- anakmu nanti biar nggak terwariskan Betul, sampah-sampah betul. batinmu, Bener. ya kan? Dimana- Ayo, di depan. Biar Iya beneran, nanti ngerasa beda deh. Pokoknya teman-teman, teknik aura charming tuh santai aja, ya, santai banget ya kan? Kak Sinta udah pernah nyoba. Oke. Kuncinya teman-teman untuk praktek ini jujur sama diri sendiri. Kan nggak harus cerita sama saya, nggak cerita sama siapapun. Pokoknya saat pelepasan ya itu jujur ya. Nanti Kak Sinta juga jujur ya biar kelihatan bedanya. Nah, kita cek dulu ya, yang berat dalam hidup kita tuh kan pikiran dan perasaan, benar ya teman-teman? Nah, itu yang akan kita lepaskan juga sekaligus sakit-sakit di tubuh. Karena pikiran dan perasaan nggak kelihatan nggak? Nggak kan? Tapi berat banget. Terus nggak bisa dipegang juga, tapi terasa berat banget. Nah, makanya jadi teman-teman tekniknya pura-pura tiup balon. Kayaknya udah familiar ya. Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Relax, tenang, lemaskan seluruh otot tubuh sendian. Untuk apa? Supaya nafasnya bisa keluar, semua sumbatan yang ada di dalam tubuh itu bisa keluar secara sempurna ketika teman-teman jujur ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oke, Kak Sinta, relax, tenang. Oke, tarik nafas dulu ya teman-teman, tarik nafas pelan. Tahan di pikiran, hembuskan pelan-pelan. Lagi, tarik nafas pelan lagi. Tahan di pikiran, hembuskan pelan-pelan. Lagi, tarik nafas pelan. Tahan di perasaan, hembuskan pelan-pelan. Lagi, tarik nafas pelan lagi. Tahan di perasaan, hembuskan pelan-pelan. Sekarang, tarik nafas pelan, alirkan ke seluruh tubuh. Hembuskan pelan-pelan. Nah, sekarang kita mulai ya teman-teman ya. Tiup ke balon ya, pura-pura tiup ke balon semua beban di pikiran. Terutama tentang ingatan di masa lalu. Yuk, tiup ke balon semua ingatan tentang masa lalu. Mungkin masa lalunya udah teman-teman tekan, udah teman-teman lupakan, tapi boleh nggak sekarang pura-pura aja ditiup. Ya, nah gitu, pura-pura aja tiup ke balon. Semua ingatan tentang masa lalu, kenangan-kenangan, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa, jujur ya teman-teman, tiup ke balon semuanya. Mungkin cerita yang teman-teman simpan rapat-rapat. Mungkin juga cerita yang teman-teman nggak bisa ceritain ke orang lain. Jadi rahasia sendiri. Yuk, yang rahasia sendiri ya tiup. Boleh sambil bilang ke Allah, ya Allah, saya serahkan ini kepadamu. Bilang sama Allah, saya lepaskan ini ya Allah, jika ini jadi filter dari kesulitan hidup saya. Saya lepaskan ini ya Allah, jika ini jadi filter dari kesulitan hidup saya. Terus buangin ya. Mungkin ada gambar orang, mungkin ada peristiwa yang masih nyata di mata. Yuk, tiup ke balon. Mungkin juga suara-suara yang rasanya merendahkan, suara-suara yang membuat kita tidak berdaya, bahkan mungkin suara-suaranya membuat kita putus asa. Boleh ya ditiup. Mungkin mata kita pengen nangis teman-teman, karena air mata kita tuh kita simpan. Boleh nggak ditiup? Atau mungkin laki-laki harus kuat, laki-laki nggak boleh cengeng, tapi berat banget hidup ini. Nah, tiup yuk, tiup aja, apa-apa. Bilang aja sama Allah, ya Allah, lelah banget sih, gitu. Capek banget, tiup ke balon beban pikiran ini. Oke, sekarang masalah yang teman-teman rasakan hari ini, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin juga bukan kesulitan ekonomi, pokoknya masalah yang teman-teman rasakan hari ini yang nggak bisa diceritakan ke orang lain. Yuk, tiup semuanya, semuanya, semua masalah teman-teman yang teman-teman sering bilang gimana caranya ya, ini gimana ya caranya, ini gimana ya caranya.
Nah, gimana cara, boleh nggak caranya tiup ke balon? Pertanyaan-pertanyaannya tiup ke balon. Terus tiup ke balon. Terus pertanyaannya tiup ke balon. Oke, semuanya ya. Semua pertanyaannya. Kok dia begitu sih? Kenapa sih? Nah, pertanyaan. Gimana caranya? Kok dia begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tiup ke balon. Mungkin rasanya agak mual ya teman-teman, nggak apa-apa. Rasa mualnya ditiup aja. Bilang sama Allah. Ya Allah, saya serahkan ini kepadamu. Boleh nggak sih kita berserah ke Allah? Ya Allah, saya serahkan ini kepadamu. Terus tiup. Nah, sekarang semua keinginan teman-teman apa sih? Apa sih yang teman-teman inginkan? Boleh nggak keinginannya ditiup juga? Ya Allah, saya tuh pengennya begini. Tiup ke balon. Ya Allah, saya tuh pengennya ini. Tiup lagi ke balon. Ya Allah, saya tuh pengennya dia berubah. Tiup ke balon. Apapun keinginan teman-teman, tiup ke balon ya. Cuma teman-teman yang tahu. Semua keinginan. Mungkin keinginan kan nggak bisa diceritakan ke orang. Semuanya tiup ke balon. Semua keinginan. Ya, termasuk keinginan pengen berubah di kehidupan ini. Pengen jadi lebih baik. Pengen jadi lebih apa lagi tuh. Ya, teman-teman yang tahu lah ya. Yuk, tiup ke balon. Oke. Nah, kalau udah di pikiran, udah semuanya, sekarang ke perasaan. Nah, ini yang paling harus jujur. Ini yang harus jujur ya teman-teman di perasaan. Kita jarang jujur sama perasaan kita. Yuk, sekarang coba cek isi perasaannya. Boleh nggak bilang, ya Allah saya marah karena. Nah, saya marah ya Allah karena. Ceritain sama Allah karenanya. Nah, karenanya yang tiup ke balon, alasannya. Saya marah ya Allah karena. Saya sebel ya Allah karena. Saya takut karena. Saya sedih ya Allah karena. Semua ya, semua alasan-alasannya jujur, lalu tiup ke balon. Saya khawatir, was-was, putus asa. Saya putus asa ya Allah. Saya capek ya Allah karena. Nah, semuanya tiup. Semuanya tiup ke balon. Semua masalah yang ada di perasaannya. Saya tidak dihargai. Saya marah ya Allah karena saya tidak dihargai. Saya sedih ya Allah karena tidak ada yang ngertiin saya. Saya capek sendirian. Ya, itulah kata-kata di perasaan teman-teman. Yuk, tiup ke balon semuanya. Oke. Sekarang semua sakit yang ada di tubuh. Kalau udah semua isi perasaan. Oke, sakit yang ada di tubuh dari sakit kepala ya. Dari sakit kepala, leher, kolesterol, darah tinggi, bahu, kanan kiri, juga tangan sering sakit kanan kiri kebas. Untuk tangan yang suka kebas, tiup ke balon. Tulang belakang ya, punggung, pinggang, panggul, terus tiup balon. Terus tiup ke balon juga semua sakit di area perut, perut atas, perut bawah, bahkan lambung yang sering bermasalah, tiup ke balon. Oke. Terus kaki, kanan kiri. Oh iya, organ vital juga perlu. Kalau ada yang bermasalah, tiup ya. Oke. Ya, kalau udah semua. Kalau udah semua, sekarang kita pecahkan balonnya. Nah, tangan kanan, tangan kiri teman-teman, pura-pura aja ya, bawa pisau yang besar banget, tajam ya, pisaunya tajam. Yuk pecahin balonnya ya, 1, 2, 3, pecahin. Nah ya gitu, terus pecahin. Terus, oke, pecahin. Oke. Pecahinnya boleh marah, tapi lebih baik tuh dengan senyum. Kenapa? Kita jadi pemenang loh. Selama ini kan kita nggak bisa ngeluarin itu semua ya. Nah sekarang kita bisa, yuk pecahin semuanya. Dan kalau udah semua, lepaskan. Oke, relax, atur nafasnya. Boleh nggak rasakan plong, lega, tambahkan rasa syukur dan bahagianya. Kita tutup dengan doa, karena nggak ada kekuatan lain selain doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah yang maha baik, hari ini ya Allah saya sudah lepaskan beban di pikiran, beban di perasaan, dan semua sakit di tubuh. Hari ini ya Allah saya siap menjadi diri yang baru. Hari ini ya Allah saya siap menjadi diri yang baru. Menjadi hamba yang kau sayang, diri yang baru menjadi hamba yang kau sayang. Berkahi ya Allah langkah ini dengan kemudahan, terutama kemudahan mendapatkan kesembuhan, sehat lahir batin, terangkat semua penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai ke akar penyebabnya. Dan
Saya juga siap ya Allah menerima kemudahan darimu untuk mendapatkan keberkahan, keberlimpahan, kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan, termasuk ketenangan, kedamaian lahir batin. Sehingga semakin ringan melangkah dalam kebaikan dan hanya untuk kebaikan, tambah ibadah dan syukur setiap harinya, makin takwa dan tawakal kepadamu. Saya bahagia, penuh percaya diri, menjadi semua peran saya di dunia ini. Al-Fatihah saya bacakan sebagai penguat doa dan jembatan wujudnya doa saya di pagi ini. Bisiril Fatihah. Baca Fatihah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Udah. Gimana teman-teman perasaannya? Teman-teman Simpel. komen dong. Gimana teman-teman? Mual? Oh, ada yang mual. Ada, terasa kok sampai sini mualnya. Oke. Sedih, ada yang ringan, nangis kejer-kejer pengen muntah, enakan, terima kasih banyak, enak, plong, lebih ringan, nangis. Iya. Nangis, terima kasih, aku nangis. Sedih. Jadi pengen nangis plong sampai meneteskan air mata. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Hendra. Nangis. Nangis, banyak yang nangis, banyak yang terbantu, ada yang ngantuk, ada yang pusing, ada yang lega. Oke, terima kasih banyak Bu Vera katanya. Oke deh, ya teman-teman ya, terima kasih sudah share semuanya pengalamannya, udah banyak yang lega, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillah. Nanti yang mau mendalami silakan di tanggal 14 sama 15 webinar Aura Charming, sembuh tanpa penyakit, bahagia tanpa rekayasa. Tanggal 16-nya riset rezeki ya. Yang mau offline bisa tanggal 26 September sekarang. Bu Vera bisa ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak siapa? Sinta Mbak Sinta. Santo. Temannya Santi. Salah ya. Pacarnya Santo. Saya pengikut ngaji Rasul. Oh ya, thank you. Sandra mungkin lupa pernah ketemu. Silakan ngobrol Ya. sama Mbak Sinta dulu biar teman-teman dapat insight. Sama Mila nanti aja. Oke. Bertiga atau satu-satu? Mau bertiga kah? Berdua dulu ya? Berdua dulu kali ya. Oke. Kak Sinta kan udah pernah ikut ya. Udah ikut pelatihan nih teman-teman. Apa yang Kak Sinta rasakan? Biar teman-teman bisa tahu, oh kalau ikut pelatihan ternyata impact-nya powerful loh. Jadi merasa ya teman-teman nggak rugi gitu loh untuk ikut. Gimana Kak Sinta? Jujur ya Kak Vera, kan mungkin Kak Vera juga pernah dengar cerita aku ya, bahwa aku memang sudah belajar banyak gitu loh. Pasti. Banyak banget gitu dari awal kehidupan aku sampai titik ini. Jadi kalau boleh bilang bertemu Kak Vera di fase aku yang ini, itu memang sungguh luar biasa. Tadi seperti Kak Vera bilang bahwa hukum semesta ini seperti cermin, apa yang kita keluarkan itu yang kita tarik. Ya alhamdulillah di fase ini aku bertemu dengan Kak Vera gitu ya. Dan untuk teman-teman jujur sekian banyak metode. Ya kalau demikian tuh aku pengikut ngaji Roso yang memang banyak guru di sini dan disesuaikan metode apa yang untuk rilis. Pasti jujur untuk kelas Kak Vera ini adalah metode rilis yang paling simple. Yang bisa dipraktekannya itu setiap detik dalam kehidupan gitu. Jadi sama juga nih Kak Vera, sebelum ketemu Kak Vera itu ya aku gitu loh ya, aku paling seneng nyetir sendirian yang jauh gitu ya. Dan selalu aku dengar ngaji Roso. Jadi aku cuma bilang sama Tuhan ya, apapun yang ada itu akan ya itu yang pasti yang untuk aku gitu. Padahal waktu itu kayaknya Kak Vera tuh yang udah lewat gitu loh. Bukan yang terbaru Mas Hendra ya. Tiba-tiba hadirlah ini sesosok Kak Vera gitu ya. Dengan metode yang wah gampang nih gitu ya kan. Terus aku langsung praktek gitu, langsung praktek. Di saat itu yang aku rasakan memang badan lebih seger. Aku pulang olahraga golf nggak ngantuk gitu ya. Akhirnya makanya baru aku ikut Kak Vera gitu ya kan. Aku baru ikut Kak Vera riset rezeki. Jadi apa sih yang aku rasakan di titik ini riset rezeki ya, karena waktu aku hadir teman-teman, mungkin kalau soal rezeki aku nggak sampai ada pernah di titik nol gitu. Tapi justru rasa yang aku punya seperti tadi Kak Vera bilang, bahwa rasa takut kekurangan. Malu kan kalau ceritanya. Padahal Masya Allah, jangan tanya deh uangnya ya. Amin ya. Justru rasa takut kehilangan uang yang ada, malah benar-benar akhirnya uang itu hilang. Betul. Ya kan? Walaupun aku enggak uangnya hilang, memang karena belajar ini aku senang belajar Mas Hendra ya, apapun aku ikutin gitu. Jadi aku udah hadir dengan Kak Vera tuh dengan rasa itu.
dan masih menggelayut gitu loh. Padahal aku udah dengar cerita Kak Vera yang di single parents. Aduh, nggak ada yang tahu nih. Ini, Miss gitu ya, Iya, iya. Miss gitu Ya, ya, Miss Asi, Miss Miss Asi. Asi gitu. Terus ya Allah, ini aku bukan apa-apanya, kenapa sih aku punya rasa ini? Jadi aku pun udah ikut nih metode banyak lah gitu ya. Sampai ketemu Kak Vera tuh kok is too easy to release gitu. Iya. Jadi aku merilis ini, rasa ini dulu yang aku dapatkan, terus akhirnya rasa ini terrilis Mas gitu loh. Terrilis jadi oh ya gitu, dan ini membahagiakan dan powerful sekali. Dengan latihan yang no effort. Ya. Tapi hasil yang so powerful, karena kenapa? Karena bisa dilatih tiap hari. Iya, kapan aja. Bahkan selain itu pun yang aku dapatkan, aku ketemu lagi dengan, istilahnya aku bertemu lagi dengan teman yang bisa membawa aku kembali. Jadi di titik ketemu dengan Mbak Vera, artinya kan aku selalu bilang, Mbak hidup ini puzzle ya Mbak gitu kan. Hari ini aku berguru, berkiblat sama Mbak Vera. Mungkin nanti entah sama siapa lagi, tapi siapa yang lebih hebat, tidak ada yang lebih hebat. Saling Hanya mereka hadir dalam pasal hidup aku gitu loh. Sampai aku tadinya keselarasan dengan suami pun ya hasil dari releasing. Jadi kalau tadi Mas Hendra bilang, kok releasing aja terus ngapa-ngapain, aku berasa banget Mas Hendra. Ya aku releasing gitu loh. Tapi begitu releasing, langkah aku pun jadi ada arti kalau menurut aku. Even hanya cuma langkah bangun tidur yang saya thank you. Langkah main, aku suka golf, main golf yang lebih asik, terus sampai akhirnya aku ketemu Mbak Vera, jadi aku bisa menjadi terapis tetap di hotel bintang 5 25 hours. Masya Allah. Gitu loh. Jadi aku merasa ini itu loh Mas Hendra. Jadi releasing ini bukan berarti nothing. Justru we doing everything gitu ya, so powerful gitu loh. Thank you so much. Jadi apa yang kita lakukan no effort. Iya Dengan benar. releasing. Ketemu aja orang yang tepat dengan waktu yang tepat. Gitu Mas Hendra. Jangan tanya uangnya ya. Kalau orang ngomongin strategi kan butuhnya uang, butuh uang, pengen uang gitu ya. Jangan tanya kasih tahu uang. Tapi apa tuh namanya, orang tajir itu first impression udah kelihatan. Udah kelihatan Gak ya. perlu pakai bling-bling. Masya Allah, ini apalagi tiap hari mandi terus. Bukan hanya mandi air gitu ya kan. Gitu teman-teman. Jadi jangan tanya ya, Kak Sinta tuh kalau kita olahraganya mungkin cuma jalan, dia jalannya di lapangan golf gitu ya. Kayak main golf bareng ntar. Kayak Karena gitu. golf itu seperti filosofi hidup, Mbak. Ih, aku tuh ya juga ngerasain Gimana, golf apa itu. tuh filosofinya tuh? Belajar tidak pernah berakhir. Iya. Oke. Karena selalu merasa ada ini kurang, itu kurang. Satu, aku orang yang bosenan. Jadi olahraga aku gak pernah ada yang bisa. Udah bisa ya udah, nggak pernah tekun. Tapi begitu disuruh golf, padahal ini mahal ya. Tapi suami ikut main golf, oke gitu ya. Luar biasa buat aku ini belajar. Satu, belajarnya tidak pernah berakhir. Kedua, pada saat di lapangan, kita mukul, setiap pukulan yang sudah dipukul, apapun itu hasilnya, let it go. Oh iya. Ya kan nggak bisa ngulang ya. Kata suami, kalau golf itu filosofinya itu hari ini today, besok tomorrow. Itu luar biasa Mas. Bisa sebenarnya kita mengulang, tapi itu kan cheating artinya. Iya. Dan buat aku pribadi, dari belum bisa pun aku berusaha untuk sudah pukulan sejelek apapun kita lanjutin yang selanjutnya. Akhirnya itu terbiasa, akhirnya apa yang terjadi? Improve golf aku, sampai temen golf aku yang jago, yang tahu aku bagaimana cara mainnya, dia bilang, dia panggil aku Jida, lu yang bikin lu bisa improve dalam rentang permainan cuma 1,5 tahun gitu ya, itu karena lu tuh berani untuk tidak mengulang dan berani untuk jujur. Ya, semuanya luar biasa Mas. Jadi aura charming banget ya. Luar biasa dah jadi gitu loh Mas. Jadi Iya. luar biasa lah. Jadi olahraga walaupun ini tidak murah, tidak ada yang murah, tidak ada yang mahal menurut yang aku. mahal, ada. Tapi ada yang nggak punya duit aja gitu ya sih. Betul kan? Tapi aku golf itu gratis, karena aku diajak klien aku. Masya Allah. Ya kan? Jadi Iya. itulah olahraga golf itu Mbak, benar-benar filosofi. Saya hidup golf yang tuh mana. gratis. Jadi ada klien tuh Mas Hendra. Ya makanya saya bilang kan Mas Hendra, rilis aja. Segala-galanya dapat gitu. Saya cuma menghayal ya. Tiba-tiba Mbak, kita golf ya Mbak. Hah? Golf gitu ya? Wah ternyata udah teman-teman. Golf itu adalah meditasi terbaik menurutku. Karena kuda-kudanya itu benar-benar dipasang banget dan fokus ke nafas.
Itu kalau menurut aku sih, Iya, itu benar. meditasi. Jadi meditasi terenak tuh saat golf, gitu teman-teman. Terus jangan banyak pikiran. Itu dia kan kita Iya. selalu. Kalau udah mulai pikiran, udah pukulan kemana-mana. Udah mau dilihat bagus, pikir kemana-mana. Gitu loh, luar Makanya biasa deh. kelas-kelas mahal di luar sana tuh ngajarin tentang ini, zero mind. Iya. Ya sama, kita sebenarnya gitu juga kan ya, zero mind. Udah lepas. Terus juga Kak Vera ya, sejak ikut ini dan releasing, bukan berarti nih Mas Hendra ya, Kak Vera tuh bukan kita nggak punya emosi lagi loh. Tetap ada. Ya, tapi bagaimana nikmatnya gitu ya, bagaimana nikmatnya kita benar-benar menjadi penyaksi, benar-benar menyadari Oh, menarik. gitu loh. Jadi Mas Hendra ya banyak jadi setelah Kak Vera pun aku banyak belajar terutama tentang hening. Iya. Tapi aku yakin powerfulnya, jadi teman-teman ya untuk yang males ribet kayak aku gitu loh, males ribet, malas nulis, malas apa, Iya. ikut kelas Kak Vera apapun, Riset Rezeki Kak, Aura apa itu Bahagia Tanpa Rekayasa, Detox Aura itu udah luar biasa. Kenapa? Untuk mempermudah kita di titik awal kalau menurut aku ya, yang aku udah alamin. Setelah itu kan pintu-pintu akan terbuka pasti. Iya. Ya kan, karena tujuan utama dari semua ini Kak Vera yang ajarkan atau siapapun itu hanya bukan sekedar tentang uang. Intinya seperti itu. Jadi setelah ikut Kak Vera, terus aku mengalami gejolak, itu pun jadi menyadari bahwa ini bukan aku. Jadi makin bisa mahir untuk melihat itu bukan diri. Walaupun akhirnya baru makanya hari ini terundang Kak Vera, hari ini dirilis. Itu suatu manifestasi yang luar biasa karena kemarin baru meledak, Mas. Kak Vera baru meledak. Tapi di titik aku meledak itu aku juga bingung. Kok aku nggak nyesel untuk melakukan ini? Untuk dia kan gini, nanti lu nama baik lu kan spiritualitas ceritanya banyak memberikan bimbingan untuk orang. Kalau lu meledak, tapi di sisi itu Mas aku melihat ya aku hanya mau jadi diri sendiri aja gitu. Tapi pikiran terus nih Kak gitu ya, lu harusnya nggak begitu. Jadi aku lihat terus diam hening. Oh ini pikiran, yang dia ego nih yang terganggu nih, dia akan terancam nih. Gitu loh, jadi asik gitu loh Mas. Lah ini kan sudah berlalu. Iya, kemarin. Dan ini sudah terjadi. Dan ini harus terjadi. Kenapa dibilang harus? Karena sudah terjadi. Seperti itu Mas. Jadi, wah asik banget deh. Jadi teman-teman tuh prosesnya ya mungkin tergantung dari pribadi teman-teman sendiri ya. Dari perjalanan teman-teman. Tapi buat teman-teman ya kalau saya bisa menyarankan dengan apa yang sudah saya rasakan, titik awal teman-teman untuk mulai melangkah bisa mengikuti kelas Kak Vera. Nanti selanjutnya ya biar bagaimana semesta bekerja dan menjalankan karena hidup itu asik gitu loh. Kak Sinta bisa di-share sedikit, bisa dielaborasi sedikit kalau misalnya ada adik-adik kita yang dia latar belakang keluarganya itu orang yang nggak punya apa-apa misalnya secara SDM ya biasa-biasa aja, bukan orang tua yang makmur, yang sejahtera gitu, minus gitu, tapi terus kemudian terinspirasi di banyak hal, pengen hidupnya jadi lebih baik, pengen level kemakmurannya meningkat seperti Kak Sinta gitu. Apa yang bisa Kak Sinta share ke adik-adik kita semuanya gitu? Harus mulai dari mana gitu? Based on pengalaman hidupmu sendiri dengan suami mungkin. Kalau untuk adik-adik ya, kalau ada adik-adik yang mau lebih masih muda, masih fresh, mungkin juga perjalanannya belum sepanjang aku gitu. Sarannya apapun keyakinan yang kalian miliki, satu yang harus kalian yakinkan, bahwa kita ini diciptakan sebagai manusia yang punya blueprint. Sadarin aja itu. Blueprint kita adalah berkelimpahan. Blueprint kita adalah cinta tanpa batas. Blueprint kita selalu terhubung dengan kecerdasan tanpa batas. Jadi buat adik-adik nih pelan-pelan yakinin aja itu. Yakinkan itu. Yakinkan keberadaan kita di sini dilahirkan sama Tuhan, oleh Tuhan itu hanya untuk merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan penuh cinta kasih yang jujur, keberkahan. Apapun keyakinan yang kalian pegang. Wow. Dan kalau belum merasakan itu ya rilis. Iya. Kalau belum tahu, kan banyak orang ya, ini punten Mas Hendra, banyak orang ya dalam ekonomi yang di bawah gitu kan, ya nggak usah ngomongin orang lain, saya juga dulu begitu kan ya.
Saya juga begitu. Tapi kadang memang kita dihadapkan oleh bukan keyakinan. Kita yakin sih ada Tuhan, ada Allah, ada Sang Maha segalanya gitu. Kita punya blueprint yang begini begitu. Tetapi faktanya gimana? Nah, makanya itu teman-teman harus belajar releasing tuh kayak gitu. Supaya kita ngelepasin apa yang ada depan mata, apa yang udah tertanam di di perasaan dan terutama terdengar dari telinga kita kan. Kita kan sering dengar orang ngomongin kita tuh. Dia mah begitu. Dia mah ya orang susah gitu misalnya. Kan banyak tuh Mas. Atau dia mah nggak cakep, dia mah begitu. Itu kan ada tuh ya omongan-omongan yang nyakitin hati. Nah, itu yang dirilis teman-teman. Karena ketika sampah di pikiran, di perasaan kita selesaikan, keberlimpahan yang tadi Kak Sinta sebutkan itu memang milik kita. Tapi selama sampahnya belum diberesin, selamanya kita nggak akan ngerasain itu. Gitu. Jadi sebelum mencapai itu Mas, memang harus ada yang releasing gitu loh. Dan kalaupun tetap, kan aku nggak punya duit, aku pun belajar dari Ngaji Roso ini sudah luar biasa. Banyak luar biasa kelas. Ya, yang diikuti pelan-pelan itu luar biasa gitu loh. Iya kan kelas ini tadi kan ada releasing ya, ikutin aja gitu. Betul. Dan banyak kok teman-teman gitu ya. Jadi aku tuh ikutan rilis itu juga ikut ada yang terilis yang Mas Rozi itu. Yang sakit pinggang. Iya. Nah itu aku ikutin. Padahal aku di mobil loh Mas. Nonton sambil nonton. Aku nggak pakai nonton kalau nggak nabrak. Jadi cuma dengarkan. Aku pakai sound di mobil itu. Makanya aku seneng kalau pergi sendirian jauh. Makanya aku seneng kalau main golf sendiri jauh. Karena harus ke Jakarta Timur. Aku tinggal di Tangerang. 1 jam perjalanan awal udah setel. Ketemu Kavera tuh aku releasing sendiri. Luar biasa loh. Terus main golf aku jadi kayak rilis jadi nggak ada yang ketahan gitu. Itu awal gitu. Pokoknya luar biasa lah. Ngomong-ngomong nabrak jadi merinding. Aku kemarin nabrak di tol lagi. Penyok mobilku. Alhamdulillah. Mau diganti rezekinya ya. Pasti ntar itu mau diganti mobil baru ciri-cirinya. Gitu. Yang ditabrak juga mau diganti mobil baru. Enggak, nabrak itu aku. Nabrak apa tuh namanya? Pembatas tol yang merah-merah tuh tau nggak? Iya. Karena mungkin lagi ada kontraflow. Ngantuk aja sih. Ngantuk ya. Berarti lagi kasih tanda ya. Nah, kan ini Kak Sinta ya. Nah, kita lihat ada juga peserta pelatihan Aura Charming yang muda banget. Jadi nggak cuma ibu-ibu kayak kita ya Kak Sinta ya gitu. Nggak juga, ada juga yang muda. Nah, ini namanya Kamila. Silakan Kamila. Saya juga masih muda. Oh iya. Padahal udah punya cucu ya. Terima kasih Jida, terima kasih banyak. Makasih ya, Sinta ya. Nah, sekarang Mila, silakan Mila sini. Kamila ya. Silakan Bu. Nah, Mila kan udah pernah nih ikut kelas Aura Charming dan termuda, bener nggak? Dibandingin yang lain tuh udah ibu-ibu gitu kan ya. Nah, coba boleh nggak ceritain pengalaman pribadi setelah ikut kelas, gimana rasanya? Silakan. Setelah ikut kelas itu pertama jujur ya, dulu tuh aku orang tuh NCT banget, insomnia, kayak yang kepikiran tentang masa lalu. Kayak kalau orang bikin sakit hati tuh selalu kayak, ih kok lu jahat banget sih gitu sebelum tahu gitu. Sampai akhirnya waktu itu ketemu ya Mbak ya, kita pertama kali ketemu tuh di Cilegon dan itu kita terapi. Aku terapi sama Mbak Vera, bahkan semesta aja tuh tahu ya Mbak ya, waktu awal pertama kali ketemu tuh aku tuh banyak menyimpan kesedihan gitu. Kebayang gak sih aku kan hidup udah 26 tahun. Nah, dan selama 26 tahun itu aku nggak tahu tuh cara untuk releasing tuh gimana. Nah, pas saat ketemu sama Mbak Far pertama kali itu semesta langsung menjawab kesedihan aku. Pertama kali ketemu langsung hujan deras banget sampai akhirnya aku udah nggak bisa ngomong apapun. Cuma bisa nangis, saat itu cuma bisa nangis sampai akhirnya dibantu rilis sama Mbak Vera. Setelah rilis itu langsung cerah lagi ya Mbak ya, langit langsung cerah lagi dan itu amazed banget sih, kayak loh kok bisa ya gitu kan, kayak berarti selama ini aku sedih banget ya, selama ini tuh aku banyak banget memendam emosi di perasaan gitu. Nah sampai akhirnya aku ikut kelas, saat itu ikut kelas. Dari kelas itu aku bisa merasakan di kehidupanku sehari-hari, aku bisa rilis. Aku bisa ketika ada yang trigger, aku bisa langsung rilis, ngebantu diri aku sendiri. Bahkan saat itu ibu aku sakit waktu Mbak sama Miss Asi ya, mau ke manasik itu loh. Oh iya, aku sempat chat Miss Asi gitu kan. Nah dari
kelas itu aku bisa bantu diriku sendiri dan juga bisa bantu orang lain untuk rilis. Dipraktekin. Gitu, Jadi dipraktekin. tekniknya teman-teman itu bisa dipraktekin ke orang lain. Jadi nanti teknik yang kita pelajari di Bahagia Tanpa Rekayasa, di Detox Aura, itu bisa dipraktekin lagi ke orang lain. Jadi Mila bisa bantuin keluarganya lagi. Jadi trainer. Iya. Jadi terapis, jadi trainer ada lagi Betul, kelasnya betul. gitu. Jadi bisa bantuin orang lain gitu. Terus tadi cerita deh di bawah sama aku. Jadi cuman inget gitu itu apa yang rezeki gitu. Oh iya, aku juga kan pernah ikut kelas riset rezeki ya Mbak. Nah itu benar-benar tekniknya powerful banget, bisa kita langsung praktekin di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, contohin supaya teman-teman tahu. Contohnya, ketika ada yang nge-trigger nih, sakit hati atau gimana, kan itu ada prakteknya tuh di riset rezeki 2MP ya. Langsung iya ya, akui dulu, terima dulu ya. Pertama kita terima dulu, terus akui, oh iya, langsung minta ganti aja sama Allah gitu. 2MP-nya jadi langsung sadar. Langsung sadar banget, langsung dipraktekin. Oke. Gitu. Jadi gitu teman-teman, di riset rezeki itu ada tekniknya 2MP. Nah, 2MP ini kalau kita di mata, mulut, pikiran dan perasaan. Jadi kalau misalnya tetap disimpan sampah-sampahnya, maka itu seperti mata kita ketutup tisu gitu. Jadi kita nggak bisa lihat jalan. Nah, untuk teman-teman yang udah ikut riset rezeki, itu langsung spontan. Ini kan tisu itu jadi langsung lepas gitu. Ya. Oh iya, amazed banget waktu setelah ikut kelas itu kan, aku udah panggil interview kerja dan aku keterima. Nah, setelah itu, tapi aku inget ya omongan Mbak Vera, ikutin kata hati aja gitu. Yeah. Karena kan selama ini aku tuh udah kerja di sebuah perusahaan dan aku tuh pengen jadi seorang pengusaha gitu. Jadinya aku memutuskan untuk buka usaha gitu. Sekarang Mila udah buka usaha sendiri. Jadi gitu. Jadi teman-teman, setelah releasing bukan berarti terus diem aja, enggak, releasing aja terus secara konsisten ya, tanpa teman-teman harus gimana, rilis aja, lalu lakukan aja hal kecil. Misalnya ada yang nyakitin tadi kayak Mila bilang, diganti doa. Kayak gitu aja lagi, lalu bergerak lagi dan tiba-tiba apa yang Mila inginkan kan terwujud. Sekarang udah usaha sendiri, alhamdulillah ya. Dan pokoknya kelas-kelas Mbak Vera itu sangat powerful banget. Masya Allah. Mudah banget untuk dipraktekkan, apalagi buat teman-teman yang mungkin susah Gen Z, move on. Gen Z. Ya susah move on. Karena aku pun awalnya karena itu sih Mbak, karena aku susah move on gitu, kayak ya itu kata Mbak Vera bilang, kita kan hidup di masa saat ini gitu. Buat apa kita mengkhawatirkan masa depan dan memikirkan masa lalu gitu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang susah move on, kelas ini nih ngerilis sampai ke akar-akarnya, bismillah gitu ya. Nah ini buktinya Mila susah move on dan ya cuma sekadar gitu aja ya, udah selesai gitu teman-teman. Jadi itu ada di kelas Bahagia Tanpa Rekayasa, kita lepasin semuanya tentang sampah-sampah di pikiran dan perasaan, ada tekniknya. Lalu di Detox Aura, yang tadi Mila bilang, sekali lagi kita nggak ingat lagi masa lalu dan masa depan tentunya ya, bukan berarti nggak boleh. Kalaupun kita ngeliat santai aja, karena kita hidup di hari ini dan lakukan yang terbaik di hari ini, sehingga hari ini yang terbaik, maka di hari besok pun akan menjadi hari yang terbaik buat kita. Gitu teman-teman, itu di Detox Aura. Lalu untuk melengkapi bagaimana kita bisa hidup berkelimpahan dengan mudahnya, yaitu ada di Riset Rezeki. Apa sih Riset Rezeki itu? Itu mengembalikan lagi diri kita seperti aslinya. Kan kalau ngomongin tadi aslinya, Kak Sinta ada ngomong ya, bahwa hidup kita sebenarnya penuh keberlimpahan. Nah, bagaimana itu kita riset lagi diri kita dan itu ada dalam diri kita. Gitu teman-teman, di kelas itu ya. Jadi sampai ketemu di kelas 14, 15, dan 16 ya. Bahagia Tanpa Rekayasa, Detox Aura, dan Riset Rezeki. Gitu teman-teman, sampai ketemu ya. Ya, terima kasih Bu Vera, terima kasih Kamila. Thank you semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Silakan hubungi nomor yang udah tertera kalau mau join. Yang mau order Blueprint Jiwa juga sama, silakan hubungi nomor tertera. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Thank you semuanya. Terima kasih Mas Hendra. So